Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk memulai PA kita pada malam hari ini. Untuk mengawalinya marilah kita pujikan sebuah lagu, Ku Masuki Gerbangnya. Boleh sambil bertepuk tangan mungkin Bapak Ibu. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Bersama-sama kami akan mulai PA kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati kami, Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada kami, agar apa nanti yang disampaikan oleh Saudari Eva dapat kami terima dan dapat kami resapi dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Doa ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebelum sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Eva. Sebelum itu mari kita sama-sama siapkan hati kita minta pertolongan Tuhan agar kita dapat diberi hikmat supaya apa yang nanti disampaikan bisa kita resapi dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita persiapkan hati kita dengan memujikan lagu pribadi yang mengenal hatiku.
Baik, sebelum kita mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan ketika Engkau memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk kami bisa sama-sama berkumpul pada sore hari ini di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau sama-sama belajar dari salah satu tokoh Alkitab yaitu Yeftah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami agar melalui PA pada hari ini kami juga kembali diingatkan dan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya. Ya, hari ini kita bersyukur karena Tuhan mengizinkan bagi setiap kita untuk kita bisa sama-sama berkumpul, kita mau sama-sama belajar dari tokoh yaitu Yeftah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah PA terakhir di tahun 2025 gitu ya. Nah, mari sama-sama kita mau belajar dari salah satu tokoh yaitu Yeftah. Hari ini kita mau belajar dari Yeftah yaitu dari kitab Hakim-Hakim. Oleh karena itu kita pasti akan bertanya, siapa itu Yeftah gitu ya? Karena ini adalah tokoh yang mau kita sama-sama belajari gitu ya. Siapa itu Yeftah? Nah, nama Yeftah sendiri itu kalau dari bahasa aslinya atau bahasa Ibraninya itu adalah Yiftah. Yang memiliki arti adalah dia yang membuka atau Allah yang membuka jalan. Artinya apa? Artinya berarti sejak dari awal. Jadi dari awal kisah kehidupan Yeftah ini sendiri pun sesuai dengan arti dari namanya dia gitu ya. Namanya ini sudah mencerminkan karya yang Tuhan berikan, yaitu ketika membuka jalan di tengah situasi yang tertutup atau situasi yang mustahil gitu ya sebagai seorang manusia untuk menjalaninya. Nah, Yeftah sendiri itu berasal dari Gilead atau wilayah di seberang Sungai Yordan Timur. Yeftah ini adalah hakim Israel yang ke-9 gitu ya. Kalau kita lihat dari hakim-hakim dari awal gitu ya, maka kita akan menemukan bahwa Yeftah ini adalah hakim yang ke-9 yang dipilih atau yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, dan ini juga termasuk di dalam kelompok hakim besar karena kisahnya ini yang cukup panjang gitu ya. Kisah dari Yeftah sendiri. Yeftah memerintah itu selama 6 tahun dan dia menjadi alat Tuhan untuk membebaskan Israel dari Bani Amon. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat dari kitab Hakim-Hakim, itu kalau dari pasal Hakim-Hakim yang pertama gitu ya, dari awal, itu kita akan menemukan bahwa dari antara hakim-hakim yang lainnya, dari hakim-hakim sebelumnya, umumnya itu mereka ini berasal dari latar belakang yang baik gitu ya, latar belakang yang baik atau setidaknya mereka ini adalah hakim-hakim yang dihormati. Dihormati oleh sukunya, misalnya Hakim Otniel dari suku Yehuda. Kemudian ada Hakim Gideon dari keluarga kuat di Manasye gitu ya. Nah, banyak bahkan hakim-hakim yang lainnya gitu ya. Nah, namun Yeftah yang hari ini kita mau sama-sama belajar, ini justru berbeda gitu ya, berbeda dari hakim-hakim yang lainnya. Kenapa? Karena ia justru disebut sebagai dari ayat yang pertama gitu ya, Hakim-Hakim pasal 11 ayat pertama. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang wanita sundal, ayah Yeftah ialah Gilead. Nah, yang menariknya adalah di sini gitu ya. Yeftah sendiri pun dipilih menjadi hakim bukan karena dihormati gitu ya. Justru sesuai dengan tema kita hari ini. Sesuai dengan tema kita hari ini, maka kita akan melihat apa yang sebenarnya dialami oleh Yeftah. Nah, sesuai dengan tema kita, maka Yeftah ini mengalami yang namanya penolakan dan penderitaan.
Nah, kita mau lihat satu persatu dari penolakan terlebih dahulu. Jadi dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga itu berkata, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki bagi dia. Setelah anak-anaknya istrinya dewasa, mereka mengusir Yeftah dan berkata kepadanya, engkau tidak akan mendapat warisan dalam keluarga ayah kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Yeftah pun lari meninggalkan saudara-saudaranya itu dan tinggal di tanah Tob. Di sana orang luntang-luntang bergabung dengan dia dan pergi merampok bersama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, inilah kisah gitu ya, kisah dari atau kehidupan yang dialami oleh Yeftah. Nah, Yeftah ini mengalami yang namanya penolakan. Penolakan bukan dari luar gitu ya. Ternyata dia mendapatkan penolak itu justru dari dalam, yaitu dari keluarganya dia sendiri. Yeftah ditolak oleh saudara-saudaranya. Seperti tadi yang sudah kita baca dari ayat yang kedua, mereka mengusir Yeftah dan berkata kepadanya gitu ya. Kemudian Yeftah ini kehilangan hak waris dan posisi masyarakatnya. Nanti kita akan belajar seperti yang dikatakan tadi di ayat 2, engkau tidak akan mendapat warisan dalam keluarga ayah kami gitu ya. Ini yang disampaikan oleh saudaranya. Dan yang ketiga adalah tidak layak menjadi bagian dari umat perjanjian karena darah campuran. Apa yang maksud dengan darah campuran? Nanti kita juga akan belajar ini. Karena itu dijelaskan pada ayat yang kedua bahwa Yeftah ini adalah anak dari seorang wanita pelacur gitu ya, atau wanita sundal. Nah, jadi jika berbicara mengenai wanita pelacur atau wanita sundal, maka kalau kita lihat dari Imamat pasal yang ke-19 ayat yang kedua itu berkata demikian. Berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus sebab aku Tuhan Allahmu ini kudus. Apa yang dimaksud melalui ayat ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat wanita pelacur atau wanita sundal ini, dalam bahasa aslinya itu menggunakan zona. Nah, zona sendiri itu artinya adalah ya pelacur itu sendiri gitu ya. Dan dia adalah perempuan yang tidak menikah secara sah atau perempuan asing yang tidak hidup menurut hukum Israel. Jadi ada dua gitu ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kalau secara moral maka dia adalah perempuan yang hidup, jadi dia hamil di luar nikah gitu ya, yang kalau kita pahami gitu ya. Tapi yang kedua adalah secara religius, jadi perempuan asing yang tidak mengikuti hukum Israel ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau kita perhatikan di pembacaan kita dari Yeftah ini, dari pasal yang ke-11, maka di situ tidak disebutkan gitu ya, ibu dari Yeftah itu orang mana, dan namanya pun tidak disebutkan. Maka kalau ini adalah secara garis besar untuk orang yang keturunan Israel. Nah, oleh karena itu, di dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang kedua berkata, seorang anak yang lahir di luar nikah tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut pertemuan jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya pun ke-10, keturunan yang ke-10 pun tidak boleh ikut. Nah, Bapak Saudara, jadi melalui penjelasan ini, maka kita mau mencari tahu gitu ya, apakah ibu dari Yeftah ini adalah orang Israel yang seperti dijelaskan kalau misalkan dia ini kalau misalkan dia perempuan sundal, maka anak-anaknya ini sebenarnya tidak boleh gitu ya bersama-sama untuk pertemuan jemaah Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Gilead, jadi Gilead ini adalah daerah sebelah timur Sungai Yordan. Nah, ini berdekatan dengan wilayah bangsa Anom dan Moab.
Jadi wilayah ini tuh sering terjadi pencampuran gitu ya, pencampuran antara orang Israel dan bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, karena letaknya ini adalah di perbatasan, maka besar kemungkinan adalah ibu dari Yefta ini bukan orang Israel. Nah, pada akhirnya, lantas bagaimana gitu ya? Tapi kenapa pada akhirnya Yefta tertolak gitu ya dari keluarganya. Jadi dari Israel kuno, jadi ini berbicara tentang warisan seperti yang dikatakan oleh saudara-saudaranya ketika dia keluar, itu dia tidak akan membawa warisan apapun. Nah, kalau Israel kuno, warisan keluarga itu bukan cuma sekedar berbicara tentang tanah, harta, benda yang dimiliki. Warisan itu adalah bagian dari janji Allah kepada Abraham. Jadi artinya ketika Yefta itu diusir sama saudara-saudaranya dan kehilangan hak warisnya, ia bukan hanya kehilangan rumah dan tanah. Tetapi secara simbolis itu justru dikatakan dikeluarkan dari janji Allah atau pengasingan secara rohani. Dan Yefta itu dianggap tidak termasuk dalam garis penerimaan berkat perjanjian. Nah, inilah yang dialami oleh Yefta gitu ya, penolakan yang dialami oleh Yefta. Jadi dengan kata lain, keluarganya ini berkata gitu ya, hendak berkata kepada si Yefta, engkau itu enggak termasuk sama umat Allah, tidak seperti kami gitu ya. Jadi penolakan ini sangat pasti melukai Yefta sendiri gitu ya, melukai hati Yefta. Jadi seolah-olah dirasa kok Tuhan seakan-akan menolak Yefta juga gitu ya. Padahal tidak demikian yang terjadi. Ini mengapa penderitaan itu bukan berbicara soal sosial, tetapi ini juga berbicara tentang spiritual gitu ya. Sehingga akibatnya Yefta ini karena dia ditolak oleh saudara-saudaranya, akhirnya Yefta ini pergi melarikan diri ke tanah Top. Nah, di sana ia hidup sebagai pemimpin gitu ya. Nah, jadi Yefta itu perkiraannya dari sini gitu ya. Dia pergi ke tanah Top itu berada di sini. Nah, kalau secara peta, maka ini tuh udah keluar dari Israel gitu ya. Nah, di sana Yefta itu hidup bersama-sama dengan orang yang luntang-lantung gitu ya, mungkin orang yang nganggur-nganggur gitu ya. Dan mereka bergabung dengan dia dan pergi untuk merampok. Jadi Yefta ketika pergi ke tanah Top ini, nah tanah Top ini tuh adalah bagian dari wilayah Israel gitu ya. Nah, Yefta hidup di luar di antara orang-orang buangan dan yang tidak bertanah. Jadi secara simbolis ini hendak menggambarkan bahwa adanya keterpisahan dari persekutuan umat Allah. Jadi sama seperti orang yang diasingkan dari perkemahan Israel. Yefta hidup di luar tempat di mana penyembahan dan korban bagi Allah itu biasa dilakukan. Jadi Yefta ini bukan hanya kehilangan keluarganya. Yefta bukan hanya kehilangan saudara-saudaranya. Dia bukan hanya kehilangan orang tuanya. Tapi ia juga kehilangan akses kepada mezbah Tuhan. Ibadah bersama dengan umatnya. Nah, Bapak Saudara, ini adalah penolakan rohani dan ini adalah penderitaan yang terdalam gitu ya, yang dirasakan dan dialami oleh Yefta sendiri. Ketika seorang merasa tidak layak di hadapan Allah karena dosa atau asal-usulnya. Bapak Saudara, Yefta berada atau dilahirkan dengan ibu yang dicatat di dalam Alkitab adalah ibu yang pelacur gitu ya. Siapa yang bisa memilih orang tua? Bahkan orang tua pun tidak bisa memilih anaknya gitu ya. Dan ini yang terjadi gitu ya. Yefta tidak bisa memilih orang tuanya. Jadi ketika Yefta dilahirkan oleh ibu yang dikatakan adalah wanita pelacur, maka
dari awal pun sebenarnya Yefta itu sudah mengalami yang namanya penolakan, gitu ya. Karena penolakan yang terjadi sebelum ia lahir, gitu ya. Karena orang tuanya, karena ibunya adalah seorang pelacur. Pelacur adalah hal yang dipandang sangat menjijikan pada saat itu, bahkan pada saat ini gitu ya. Itu dianggap sangat menjijikan gitu ya. Oleh karena itu, maka kita sudah melihat bagaimana penolakan yang terjadi yang dirasakan oleh Yefta tersebut. Dan kita akan melihat bagaimana penderitaan yang Yefta alami gitu ya. Penderitaan, dia sudah mengalami yang namanya penolakan, tapi dia juga menderita gitu ya. Di dalam penderitaan ini, Yefta itu bukan hanya karena miskin gitu ya, karena dia enggak bawa apa-apa gitu ya, bahkan ketika dia keluar pun dia enggak dibawain apa-apa. Atau keterbuangan, tetapi karena kehancuran identitas. Bapak Ibu, penderitaan Yefta ini, Yefta harus kehilangan nama baiknya. Nama baiknya, keluarganya, dan rasa memiliki. Jadi di dalam budaya Israel, warisan keluarga itu adalah lambang identitas rohani gitu ya, rohani dan sosial. Jadi karena Yefta sudah kehilangan ini, jadi Yefta ini karena ketika dia diusir, ia bukan hanya kehilangan hartanya saja, tetapi Yefta justru kehilangan gitu ya, bahkan siapa dirinya Yefta ini jadinya gitu ya. Kalau misalkan di dalam budaya Israel bahwa warisan keluarga itu adalah landasan gitu ya, atau lambang dari identitas seseorang. Namun di tempat asing ketika si Yefta sudah berada di top, Yefta itu tetap bisa hidup gitu ya. Yefta tetap bisa hidup dengan integritas dan kemampuan di dalam dia memimpin gitu ya. Ketika dia berada di top. Nah, orang-orang atau orang-orang yang mungkin pengangguran gitu ya, itu datang kepadanya dan ia membentuk mereka untuk menjadi satu pasukan gitu ya, dan berlatih sehingga pada akhirnya mereka sama-sama merampok gitu ya. Nah, Bapak Saudara, penderitaan terdalam manusia itu bukan hanya karena kehilangan harta, tetapi ketika kehilangan rasa diterima dan diakui. Yefta mengalami gitu ya, Yefta mengalami hal ini karena dia sudah tidak diterima oleh keluarganya, maka ketika dia sudah tidak diterima oleh keluarganya, maka kalau secara penjelasan dari budaya Israel, maka dia sudah tidak tahu gitu ya, bahkan orang-orang tidak tahu siapa dirinya ini. Dan penderitaan yang kedua, penderitaan karena ketidakadilan sosial dan moral. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 berkata, beberapa waktu kemudian Bani Anom memerangi Israel. Ketika Bani Anom itu memerangi orang Israel, para tua-tua Gilead pergi menjemput Yefta. Berarti orang yang dari Gilead ini pergi gitu ya, nyamperin si Yefta gitu ya, untuk mencari si Yefta. Dan berkata, mari jadilah panglima kami dan marilah kita memerangi Bani Anom. Jadi orang-orang Gilead adalah orang-orang yang sudah menolak si Yefta. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan satu peristiwa, satu hal gitu ya, karena mereka harus memerangi orang-orang Israel ini, maka orang-orang Gilead ini pergi untuk mencari Yefta. Sehingga mereka menyampari Yefta sampai ke negeri Top. Nah, Yefta ini sadar gitu ya, sadar akan kehidupannya dia selama ini. Jadi ketika dia sadar bahwa dia tahu akan kepahitan yang dia miliki. Dia tahu dia sudah ditolak gitu ya oleh bangsa Gilead ini. Yang dimiliki dari keluarganya. Bahkan Yefta juga berkata gitu ya di dalam ayat 7, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluarga ayahku?
Mengapa kamu datang kepadaku sekarang pada waktu kamu mendesak? Mungkin kita akan merasa bahwa orang-orang ini pergi nyari Yefta hanya karena mencari kesempatan gitu ya. Karena mereka perlu sama Yefta, jadinya mereka mau cari Yefta. Nah, ironisnya yang dulu Yefta ini ditolak, yang dulu justru dia diusir, disuruh pergi dari rumahnya, kini justru malah dia dicari. Dia dicari karena keadaan yang terjepit. Yefta sadar dan tahu akan situasi ini. Sehingga pada akhirnya Yefta menegur mereka. Yefta justru berkata gitu ya. Mungkin kalau nada bacanya kita bisa pakai nada baca yang bingung gitu ya. Bukankah kamu sendiri udah benci aku dan mengusir aku dari keluarga ayahku gitu ya. Satu kebingungan yang dimiliki oleh Yefta. Bapak Ibu Saudara, penderitaan emosional ini menunjukkan rasa ada luka yang terdalam yang dirasakan oleh Yefta itu sendiri. Karena dia merasa dia sudah dihargai oleh keluarganya. Dia sudah tidak dihargai oleh orang-orang Gilead. Yefta tidak dicintai karena siapa dirinya gitu ya, tetapi hanya karena dimanfaatkan. Oleh karena itu, kita akan melihat pada penderitaan berikutnya yang dialami oleh Yefta. Dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat 30 sampai ayat yang ke-35 berkata, "Bernazarlah Yefta kepada Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Anom ke dalam tanganku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku ketika aku kembali dengan selamat dari Bani Anom, akan menjadi milik Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran." Kemudian Yefta melintas ke daerah Bani Anom untuk memerangi mereka dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ini ke dalam tangan si Yefta. Ia mengalahkan mereka dengan sangat dahsyat dari Aroer sampai ke dekat Minit. Sebanyak 20 kota dan sampai ke Abel, ke Ramin, sehingga Bani Anom ditundukkan di hadapan orang-orang Israel. Dan inilah yang ketika Yefta menerima gitu ya, ketika Yefta menerima tawaran dari orang-orang Gilead ini, Yefta ini sebelum melakukan perang gitu ya, justru dia bernasar gitu ya, bernasar dengan dia mengatakan bahwa tadi dia katakan maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku ketika aku kembali ke rumah dengan selamat, maka dialah yang akan menjadi persembahan kurbanku. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui nazar ini, Yefta ini ingin memastikan apakah Tuhan ada di pihak dia atau tidak. Nah, jadi di dalam budaya Timur dekat kuno, anak itu bukan hanya bagian dari keluarga saja. Nah, anak ini adalah menjadi pusat dari identitas, warisan, serta masa depan seorang keluarga. Nah, Yefta ini hanya memiliki satu orang putri, anak perempuannya, dan itu dikatakan pada ayat yang ke-34. Dalam masyarakat Israel, jadi anak laki-laki itu adalah penerus nama dan warisan sebuah keluarga. Tapi kalau anak perempuan itu biasanya membawa kehormatan keluarga melalui pernikahan dan keturunannya. Jadi inilah yang menjadi satu privilege bagi orang-orang Israel gitu ya, ketika mereka punya anak. Wah, kalau misalkan anaknya adalah laki-laki, maka ini adalah penerus nama dan warisan keluarga. Tapi kalau misalkan anaknya ini adalah perempuan, maka anak perempuan ini yang akan membawa kehormatan keluarga melalui pernikahan dan keturunannya. Jadi tidak memiliki keturunan berarti nama keluarga itu akan terhapus dari sejarah Israel. Dan itu kita bisa bandingkan dari Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-4 dan Rut pasal yang ke-4 ayat yang ke-10. Maka karena Yefta ini sudah bernasar kepada Tuhan sebelum dia melakukan perang ini,
Maka ketika Yefta harus menyerahkan satu-satunya anak perempuan yang dia miliki, itu berarti Yefta akan kehilangan kehormatan keluarga. Bahkan pada akhirnya anaknya yang perempuan ini itu nggak akan bisa menikah dan tidak akan bisa memberikan keturunan. Oleh karena itu berarti nama dari keluarga Yefta ini itu akan terhapus gitu ya dari sejarah Israel. Nah, karena Yefta sudah bernasar demikian kepada Tuhan dan betul Tuhan menjawab gitu ya, menjawab bahwa Yefta ini menang di dalam peperangan tersebut. Tetapi ia harus kehilangan kehormatan keluarganya. Di dalam budaya saat itu dianggap sebagai suatu kutukan gitu ya, sebagai suatu kutukan atau kehancuran secara pribadi yang paling mendalam. Dan Yefta juga berkata pada ayat yang ke-35 gitu, dia berkata bahwa melihat anaknya itu, Yefta mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Aduh anakku, engkau membuat hatiku hancur. Membuat hatiku hancur luluh. Engkau membuat batinku tersiksa. Aku telah mengucapkan nazar kepada Tuhan dan aku tidak dapat menariknya kembali." Dan inilah nazar gitu ya, kesedihan yang diungkapkan oleh Yefta gitu ya. Karena dia sendiri pun enggak tahu ketika dia mengucapkan nazar itu, dia enggak tahu siapa nanti yang akan keluar gitu ya ketika dia sudah selesai perang bersama dengan orang Israel, dia enggak tahu gitu ya. Jadi dia ngomong gitu. Dan ternyata yang keluar dari pintu dan yang pertama kali menemuinya adalah anaknya gitu ya. Anaknya satu-satunya. Nah, kalimat ini adalah jeritan batin dari seorang ayah. Jeritan kesedihan yang dimiliki oleh Yefta sebagai seorang ayah. Seseorang yang hidupnya dulunya sudah hancur di dalam keluarga dan kini ternyata keluarganya juga harus hancur lagi gitu ya. Karena nazar yang dia ucapkan sendiri. Di zaman itu keluarga dan garis keturunan itu menentukan status sosial seseorang. Jadi sebagai seorang yang semula itu sudah ditolak oleh saudara-saudaranya, Yefta sudah mengalami yang namanya pengasingan secara sosial. Ia diusir karena dianggap dia lahir itu dari wanita sundal. Yang artinya itu tidak murni dari darah Israel. Dan dianggap tidak layak untuk menerima warisan. Seharusnya kalau Yefta adalah laki-laki maka seharusnya dia menerima warisan gitu ya, warisan dari keturunan keluarganya. Tapi itu dia tidak terima karena ibunya adalah wanita sundal dan itu sangat dianggap jijik gitu ya. Nah, ketika akhirnya Tuhan memulihkan posisinya dan menjadikan Yefta ini sebagai pemimpin dan pahlawan bagi Israel, Yefta ini seolah mendapat kesempatan yang kedua untuk membangun nama keluarganya kembali. Namun ironisnya anak satu-satunya ini itu menjadi simbol pemulihan dan harapan bagi keluarganya. Justru harus diserahkan kepada Tuhan. Justru harus diberikan sesuai dengan nazar yang sudah dia ucapkan. Maka penderitaan Yefta bukan hanya kehilangan dirinya, tetapi dia juga kehilangan kehormatan sosial yang baru saja dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, penderitaan Yefta di sini bukan hanya ketika dia harus kehilangan anaknya. Tetapi karena ia sadar bahwa keputusannya sendirilah yang pada akhirnya menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Ketika kita sudah melihat akan penderitaan dan penolakan yang dihadapi oleh Yefta, maka kita mau lihat gitu ya, bagaimana sih kehidupan Yefta ini melihat Allah sendiri. Ketika dia mengalami penolakan, justru dari awal dia sudah mengalami penolakan,
Kemudian dengan berjalannya waktu bahkan ada kesempatan untuk dia bisa memulihkan namanya dia gitu ya, atau bisa kembali lagi, dan pada akhirnya dia menerima penderitaan tersebut. Nah, lantas bagaimana Yefta ini bisa melihat Allah itu campur tangan di dalam penolakan dan penderitaan yang dia alami. Yefta melihat Allah itu sebagai pemegang kedaulatan atas hidupnya. Dan itu kita bisa lihat dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan, baik jika kamu membawa aku kembali untuk memerangi Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Aku menjadi kepada atasku. Itu ayat yang ke-9. Dan aku akan menjadi kepala atas kamu. Nah, menyerahkan di sini itu kalau di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata bahasa Nathan. Nah, yang berarti adalah memberikan, menyerahkan, menempatkan dalam kuasa seseorang. Jadi ketika Tuhan itu menyerahkan tanggung jawab ini kepada Yefta, maka Tuhan itu memberikan, menyerahkan, menempatkan kuasa ini kepada tangan Yefta. Nah, hal ini itu konsisten gitu ya dengan pandangan iman Israel bahwa bukan oleh pedang mereka memenangi tanah itu. Bukan lengan mereka yang memberi mereka kemenangan, tetapi tangan kananmu dan terang wajahmu karena engkau berkenan kepada mereka. Dari Mazmur pasal yang ke-44 ayatnya yang ke-4. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ucapan ini Yefta ingin menjelaskan gitu ya, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-9, Yefta itu mau menjelaskan bahwa segala sesuatu itu bergantung pada Tuhan. Ia tidak berkata, jika aku menang, tapi justru Yefta berkata, jika Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Artinya ini, Yefta memandang bahwa kemenangan atau kekalahannya itu sebagai bagian dari keputusan Allah itu sendiri. Dan Allah lah yang berdaulat. Jadi karena Yefta merasa bahwa bukan aku gitu ya, tapi dia sadar bahwa kalau misalkan dia menang, kalau misalkan dia kalah, maka Allah lah yang berdaulat di dalamnya. Walaupun Yefta ini telah ditolak oleh manusia, ia tidak melihat dirinya itu sebagai manusia yang ditolak gitu ya. Dia melihat gitu ya, melainkan sebagai bagian dari rencana Allah. Ketika dia sadar bahwa ketika dia ditolak, dia sadar bahwa ya ini adalah rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Ia percaya bahwa hidupnya bahkan dari masa dia ditolak itu tidak lepas dari kendali tangan Tuhan. Dan yang kedua, Yefta menyadari atau Yefta melihat Allah itu di dalam penolakan dan penderitaannya. Allah itu sebagai hakim yang adil dan pembela bagi orang yang tertindas. Itu kita bisa lihat dari ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-27. Ayat yang ke-27 berkata, Tuhan hakim itu. Dialah yang menjadi hakim pada hari antara orang Israel dan Bani Anom. Nah, hakim itu dari bahasa aslinya atau bahasa aslinya adalah syopet, yang bukan cuma sekedar menjadi pemimpin hukum, tetapi itu adalah pengadilan yang berdaulat dan moral di dalam teologi Israel gitu ya. Istilah ini menunjuk pada peranan Allah itu sebagai penentu kebenaran moral dan hukum sejarah. Dan hakim yang menegakkan keadilan bagi yang tertindas dan menghukum bangsa-bangsa yang melawan umatnya. Ketika Bani Anom menuduh Israel secara tidak adil, Yefta tidak mengandalkan kekuatannya, kekuatan militernya terlebih dahulu gitu ya, melainkan dia justru menyerahkan keputusannya ini ke dalam tangan Tuhan. Yang dia sadari bahwa Tuhan ini adalah hakim gitu ya bagi dia. Jadi ketika Yefta tahu bahwa Bani Anom ini itu tuh menuduh orang-orang Israel ini secara tidak adil. Karena dia tahu itu, maka dia tahu
dia harus menyerahkan ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yefta ini sadar. Yefta sadar bahwa balas dendam itu bukan hak yang dimiliki oleh Yefta. Balas dendam bukanlah tugas Yefta, gitu ya. Ia tidak bertindak atas dasar kemarahannya secara pribadi. Ia juga menunggu pembenaran dari Tuhan itu sendiri. Seseorang yang pernah ditolak biasanya ingin atau dengan sadar gitu ya, ingin menunjukkan atau membuktikan bahwa dirinya ini tidak ditolak gitu ya. Mungkin bisa aja gitu ya dengan egonya sebagai seorang manusia gitu ya. Tapi Yefta justru memilih dengan caranya yang berbeda. Ia mempercayakan reputasi dan keadilannya itu justru ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan Allah. Dan inilah bukti bahwa penderitaan telah mendewasakan pandangan secara khusus Yefta sendiri. Dan yang ketiga adalah Yefta memandang Allah itu sebagai sumber kekuatan dan dalam penyertaan kehidupannya. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia melintasi daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian ia melintasi Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia melintasi ke daerah Bani Amon. Ayat ini menandai sebuah titik rohani yang penting gitu ya. Setelah masa penolakan yang terjadi oleh Yefta, Allah sendirilah yang turun tangan untuk memenuhi Yefta dengan roh. Kata menghinggapi di sini itu berarti roh Allah itu berdiam atas seseorang untuk memperdayakan atau untuk memimpin. Artinya Allah tidak hanya memilih Yefta, tetapi Allah juga ketika memilih, dia juga memperlengkapi. Dia juga menyertai Yefta sendiri untuk melakukan tugasnya. Yefta yang dulunya itu diusir oleh keluarganya, kini justru diterima oleh orang-orang Gilead. Justru dia dicari oleh orang-orang Gilead untuk menjadi panglimanya. Oleh karena itu disinilah Yefta melihat dan merasakan bahwa Allah lah yang menjadi sumber kekuatan bagi Yefta. Allah lah yang menjadi penyertaan gitu ya. Yefta mungkin tidak bisa berjalan gitu ya ketika dia dibuang, ditolak oleh keluarganya, mungkin ada rasa sakit yang banyak diterima olehnya, ada rasa kepahitan yang dirasakan oleh Yefta sendiri. Tetapi ketika dia melihat Allah sendiri, maka Yefta justru merasakan bahwa Allah inilah yang menjadi sumber kekuatanku. Allah inilah yang menjadi penolongku. Allah lah yang menyertai perjalanan kehidupanku. Yefta yang diusir, Yefta yang tidak diterima, kini justru diterima oleh Allah sendiri. Bukan cuma sekedar karena dia sudah dibuang gitu ya. Kemudian Yefta melihat Allah itu sebagai Tuan atas jaminan dan kehendaknya secara pribadi. Nah itu kita bisa lihat dari ayatnya yang ke-35. Bapak Ibu Saudara, ketika Yefta bernasar, maka pada akhirnya nasar yang dia ucapkan ini justru membuat duka di hatinya. Karena dia harus merelakan anaknya satu-satunya ini untuk menjadi kurban kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan. Ia tidak berkata, Tuhan mengapa engkau membiarkan ini terjadi gitu ya. Justru malah Yefta mengakui gitu ya. Dia mengakui bahwa ya semua ini memang adalah Tuhan yang menginginkan gitu ya. Tuhanlah yang berdaulat di atas kehidupannya. Dari penolakan dan penderitaan yang Yefta alami. Dari penolakan keluarganya, penderitaan yang Yefta alami. Justru Yefta sendiri masih bisa merasakan ada kedaulatan Tuhan. Yefta melihat bahwa Allah lah yang menjadi pemegang atas kedaulatan di dalam kehidupannya. Dan Yefta juga melihat bahwa Allah lah ternyata hakim satu-satunya yang paling adil. Manusia mungkin bisa berkata dengan baik, manusia mungkin bisa berkata dengan baik gitu ya. Tetapi ternyata hanya
Hanya Allah lah yang menjadi hakim yang adil dan pembela bagi orang-orang yang tertindas. Dan itulah yang dirasakan oleh Yeftah. Dan Yeftah bisa melihat bahwa Allah lah sebagai sumber kekuatan kehidupan Yeftah. Selama dia mengalami penderitaan, selama dia mengalami penolakan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 dari tokoh Yeftah. Kita belajar bahwa penderitaan dan penolakan itu bukan akhir dari cerita kehidupan kita sebagai orang percaya. Melainkan inilah jalan yang Tuhan pakai secara khusus pakai Yeftah untuk mempersiapkan Yeftah itu bisa menjadi alat gitu ya, menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Justru Yeftah sangat dipakai oleh Tuhan gitu ya. Dari latar belakang yang mungkin tidak menyenangkan hati Yeftah. Tapi melalui kisah Yeftah ini kita mau belajar gitu ya, bahwa penderitaan itu bukan akhir dari kehidupan kita. Penolakan yang dunia berikan itu bukan akhir dari kehidupan kita. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan itu justru dipanggil oleh Tuhan. Ketika kita mengalami mungkin penderitaan yang kita alami mungkin tidak seperti Yeftah. Penolakan yang kita alami mungkin tidak seperti Yeftah. Mungkin ada penolakan-penolakan yang kita alami atau ada penderitaan yang kita alami. Tetapi seharusnya kehadiran kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kita ini mau dipakai oleh Tuhan gitu ya. Ketika situasi yang tidak menyenangkan hati Yeftah masih bisa melihat gitu ya, melihat kepada Allah sendiri sebagai penolong kehidupan dari Yeftah. Ya, mari kita saat ini menutup PA kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh izinkan bagi setiap kami. Ketika Engkau memberikan kepercayaan bagi setiap kami untuk kami bisa sama-sama melakukan aktivitas di dalam kegiatan hari ini. Dan Tuhan juga mengizinkan kami untuk bisa mengikuti PA pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kami, kiranya di dalam setiap kehidupan, bahkan di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, maka Engkau Allah yang selalu menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan yang menuntun dan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.